Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk ibadah kita. Kita akan berdoa supaya kita diberikan Tuhan dari Tuhan-Nya. Dan itu kita berdoa untuk para tugas yang menjadi pelayanan hari ini. Semuanya tugas yang luar biasa melayani. Dan Pak Tuhan juga jangan sampai namanya kita berdoa juga. Dan terakhir kita berdoa untuk anak-anak masyarakat kita lain untuk semua yang baik. Mari kita buka suara kita masing-masing, mari kita berdoa. Ini menyerahkan ke dalam tangan kepada pelayan kami, Bapak berkuasa, pemerintah serta segenap kami, Bapak memberkati, semuanya boleh melayani semua. Terima kasih Bapak, doa kami. Terima kasih Tuhan di dalam kami, di dalam Amin. Oke. Yesus, yes.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai pada kita dan kita persiapkan hati pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sebelum kita memulai pada kita mengambil doa saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mengangkat pujian, Engkaulah Tuhan.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan beribu lidah paduka. Mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau menyertai hidup kami dalam satu minggu ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali beribadah di tempat ini, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi setiap umat-umat-Mu atau jemaat-Mu yang hadir saat ini. Berkati kami semua Tuhan, jauhkan segala berbahaya dari kami, jauhkan Tuhan segala penyakit-penyakit dari dalam hidup kami Tuhan, dan berikan Tuhan kehidupan yang baru atau fisik yang baru pada kami, supaya kami bersuka cita Tuhan di dalam kehidupan yang Kau berikan ini. Kami berdoa juga Tuhan, berkati setiap pekerjaan usaha jemaat-jemaat-Mu saat ini, berkati setiap rumah-rumah tangga kami, dan berikan Tuhan segala kebahagiaan di dalam rumah tangga kami, supaya kami berbahagia, bersuka cita di dalam rumah tangga kami Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan kepada anak-anak kami yang saat ini sedang studi, baik itu belajar secara online oleh Tuhan yang memberkati setiap anak-anak kami. Berikan Tuhan kepintaran kepada mereka, dan berikan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga Tuhan berdoa kepada saudara kami yang beribadah di rumah maupun dimanapun berada mereka saat ini Tuhan yang memberkati dan berkati setiap kehidupan mereka Bapa.
Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Pakai kami Tuhan secara luar biasa lagi Tuhan, supaya kami semakin luar biasa melayani Tuhan di setiap ibadah-ibadah kami. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu saat ini Tuhan, tolong Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya firman yang akan disampaikan bisa sampai kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu Bapa. Bapa, masih banyak setiap doa-doa yang belum kami sampaikan saat ini, tapi sempurnakan Tuhan setiap doa kami ini, supaya setiap doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa maupun pelanggaran yang perbuat Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, supaya kami layak mendapat berkat maupun anugerah yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, nyaring Injil berbunyi. yang terambil dari Mazmur 29 ayat yang pertama sampai 11. Saya akan membaca ganti Bapak Ibu ayat yang genap dan ayat yang terakhir kita bersama-sama mengucapkannya. Mazmur 29 ayat pertama sampai 11. Dengan perikop di atas kebesaran Allah
Mazmur Daud, kepada Tuhan hanya penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia menguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyuburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak unsa betina yang mengandung, bahkan hutan dimundulinya, dan di dalam baiknya setiap orang berseru hormat. Sama-sama, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Mulia bagi Bapa. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu kita akan mengangkat pujian dan permata. Sebelum kita berdoa di dalam Tuhan. Allah Bapa kami surga, sungguh besar anugerah-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan yang tepat kepada Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, dan berikan segala yang lebih lagi, supaya kami bisa memberikan yang lebih baik bagi terhadap Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan ini akan kami kembalikan kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, pakailah persembahan kami ini, supaya persembahan kami Tuhan bisa dipakai oleh gereja dan untuk memperluas kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian Intan dan Permata. Pada
Saat ini kita ada jemaat yang baru, boleh memperkenalkan diri, yaitu Ibu apa tadi? Guru ada terang ya? Tolong wakil bimbing memperkenalkan dirinya, Bu. Oh sudah ya, sudah pernah memperkenalkan diri ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau masih ada kesempatan bisa beribadah lagi di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian bagaikan tanah kering. Bagaikan
bagaikan tanah yang begitu kering, merindukan air yang menyejukkan. Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Hadirlah di tempat ini Bapa untuk melawat kami anak-anak-Mu, sehingga kami semuanya boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Bapak otoritas di tempat ini untuk menghinggapi kami, memenuhi kami semua yang hadir di tempat ini, sehingga kami beroleh sukacita, kesegaran, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan terbungkus dengan darah yang nampak hanyalah kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal kerajaan tentang surga? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Amin. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tentang dilahirkan kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melahirkan itu secara operasi, dan pada saat itu sebagian tubuh saya tidak ada rasanya dan sebagian tubuh saya bisa merasakan, bisa melihat. Dan ketika saya melahirkan dan anak itu
ayah saya, dan pada saat itu anak itu tidak menangis. Ya, anak itu tidak menangis dan tidak bergerak sama sekali. Nah, pada saat itu dokter dan bersama dengan suster mereka menggoyang-goyangkan si bayi tersebut sehingga bayi itu bisa menangis dan terus menangis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah sebagai manusia yang lahir pertama. Ya, lahir pertama dalam dunia. Dia harus menghadapi segala macam yang ada di dalam dunia. Yang tadinya dia nyaman, yang tadinya serba nyaman, tetapi ketika dia sudah lahir dan melihat dunia ini, dia harus berjuang. Dan saya katakan itu adalah kelahiran manusia yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kelahiran yang kedua, yang seperti apa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Seperti tema kita hari ini, yaitu dilahirkan kembali. Kelahiran yang kedua ini adalah lahir secara rohani, yaitu ketika orang berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, yang tadinya dia tidak kenal daripada Yesus Kristus, sehingga sekarang dia telah mengenal di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam kehidupannya ia akan mengalami terus pertobatan, dan dia juga terus memiliki pikiran-pikiran yang positif, dan dia juga mengalami perubahan-perubahan di dalam hatinya, dan di dalam hatinya itu tentang kebenaran dan tentang kekudusan, sehingga memperoleh sukacita yang besar di dalam kehidupannya, dan dia tetap sukacita karena di dalam dirinya ada Yesus dan ada keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kalau kita mau memperhatikan, yaitu percakapan antara Nikodemus dan Yesus, kita perhatikan di situ apa yang disampaikan oleh si Nikodemus. Kalau saya terus renungkan kebenaran firman Tuhan ini, ternyata luar biasa percakapan mereka ini. Nikodemus begitu tertarik ya, dengan yang namanya Yesus Kristus, ya. Dia tertarik sekali dengan yang namanya Tuhan Yesus, yang begitu banyak orang menjadi pengikutnya, yang begitu banyak orang berbondong-bondong ingin menyaksikan daripada perjalanan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, banyak orang yang mengikutinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Tentu saja dia adalah bukan orang yang bodoh, tetapi dia adalah orang yang sangat pandai. Dia adalah orang Farisi, memang tidak selalu akrab dengan yang namanya dengan Tuhan Yesus. Mereka selalu berseberangan pendapat tentang Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di situ diceritakan bahwa Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu apa? Bukan siang hari, tetapi pada waktu malam. Wah, luar biasa. Dan semakin tertarik sekali apa yang diluangkan waktunya Nikodemus terhadap daripada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat itu percakapan yang sangat seru sekali, dan di dalam ayat yang ketiga bahwa Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, karena apa? Nikodemus telah bertanya, telah berbincang-bincang kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah. Karena apa? Yesus banyak sekali mengadakan tanda-tanda, berarti keheranan daripada Nikodemus itu sangat luar biasa terhadap Yesus. Jadi sangat penasaran sekali, sesungguhnya siapa sih Yesus itu? Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Nikodemus juga meyakini, dia percaya bahwa Yesus diutus dari Allah. Kembali di dalam ayat yang ketiga, dan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ketika Nikodemus
dalam kerajaan surga. Amin. Itulah kerinduan setiap orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Yesus menjawab hal seperti itu, sehingga Nikodemus semakin penasaran. Maka mungkin, kenapa? Karena Nikodemus adalah orang yang sudah dewasa, saya katakan sudah tua, dan dia mengatakan sendiri, bagaimana mungkin kalau orang yang sudah tua dilahirkan kembali masuk ke dalam rahim seorang ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus lagi-lagi menjawabnya di dalam ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita perhatikan bahwa Nikodemus semakin penasaran lagi. Apa yang ditanya oleh si Nikodemus, tetapi Yesus menjawabnya memakai perumpamaan sehingga Nikodemus semakin penasaran lagi apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah lahir baru? Nah ini ya pertanyaan kepada kita semuanya. Apakah saya sudah lahir baru? Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara dan saya, apakah sudah lahir yang kedua kalinya? Lahir bukan berarti kita secara fisik, namun lahir kembali secara lahir ya, rohani. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita bingung seperti apa dilahirkan kembali, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak pertanyaan yang harus kita jawab, yang ada di dalam pikiran kita. Dan kalau ditanya kembali, siapa yang harus dilahirkan? Apakah saya, apakah Bapak Ibu, atau anak-anak kita, atau saudara kita yang belum menjadi orang Kristen? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lahir baru itu adalah bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang merasa dirinya adalah orang berdosa, dia harus lahir baru. Dan setiap orang yang sudah jauh dari Tuhan, dia harus lahir baru. Termasuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, termasuk orang yang taat menjalankan keagamaan ibadahnya, dia harus lahir baru. Setiap kita yang sudah melayani pun, kita harus lahir baru secara sungguh-sungguh. Dengan lahir baru, maka kita akan mengalami kasih Allah secara pribadi. Kalau kita tidak lahir baru, maka kita tidak akan mengalami kasih Allah di dalam diri kita. Kita hanya seperti biasa saja. Ketika kita datang beribadah, ya biasa saja. Tidak ada pengaruh. Karena apa? Karena kita belum lahir baru. Karena hidup kita masih dalam dosa. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingat di dalam Kejadian 3 ayat 3, di sana Tuhan Allah memerintahkan bahwa manusia tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di taman itu. Tetapi manusia tetap memakannya sehingga manusia mati. Nah, disinilah kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita tidak mengalami lahir baru, maka di sanalah kita masih hidup di dalamnya.
kita belum mendapatkan keselamatan karena kita sudah memakannya. Karena itu adalah dosa warisan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mengatakan bagaimana kita tahu kalau orang itu lahir baru, atau bagaimana sih orang tandanya kalau dia sudah dilahirkan kembali. Memang kita bisa perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas bahwa orang yang sudah dilahirkan kembali itu adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah anak-anak kita sudah mendapatkan keselamatan? Apakah dia sudah lahir baru karena dia adalah begitu lahir langsung menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Kristus? Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang beriman, kata si Roy, saya membaca sebuah artikel, iman terdiri dari ataupun dia membaginya menjadi 4. Iman yang didapatkan dari dia dari sejak dia lahir. Begitu dia lahir, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah iman yang berasal dari keturunan. Kemudian yang kedua, iman yang sementara atau berdasarkan emosi. Itu banyak juga ya yang dimiliki setiap anak-anak Tuhan. Iman yang sementara itu biasanya adalah iman ketika dia sudah remaja ataupun dewasa, karena dia ikut-ikutan, mungkin ikut-ikutan teman atau ikut-ikutan tetangga, sehingga itulah iman yang sementara. Sehingga imannya ketika semakin hari imannya akan hilang karena dia tidak percaya lagi kepada Yesus. Yang ketiga, iman karena mujizat. Ya, kalau ada mujizat di dalam kehidupannya, ya dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak ada mujizat, dia tidak akan beriman, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah iman yang menyelamatkan. Dan inilah iman yang bertemu secara pribadi kepada Yesus Kristus. Dan iman inilah yang harus dimiliki setiap anak-anak Tuhan, yaitu lahir baru di dalam hidupnya yang terus-menerus, karena dia sudah ketemu, sudah menyatu dengan Tuhan, sehingga ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, sebagai tanda orang sudah dilahirkan kembali, yaitu hidup menuruti perintahnya. Ya, kalau orang sudah hidup menuruti perintah Tuhan, maka dia tidak akan melakukan dosa. Sudah jelas Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup dalam kebenaran. Dia akan terus hidup dalam kebenaran karena dia takut untuk melakukan dosa, dan dia terus lakukan karena apa? Hidupnya tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi hidupnya dipimpin oleh Roh. Kita rindu semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Roh. Hal yang ketiga, sebagai tanda orang sudah dilahirkan kembali, dia menjadi ciptaan baru. Ya, jadi kita menjadi ciptaan baru. Karena apa? Orang yang percaya memang harus menjadi ciptaan yang baru. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya juga bisa mengalami yang namanya jatuh di dalam dosa. Setiap orang percaya pernah mengalami jatuh di dalam dosa, tetapi dia tidak akan hidup di dalam dosa. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan pernah jatuh di dalam dosa, tetapi
dosa. Ya, kita tidak mau hidup di dalam dosa. Tetapi kita harus apa? Berusaha berubah. Kita berusaha menjadi yang tadi saya katakan, menjadi ciptaan baru. Karena di dalam diri kita ada kasih Allah yang ada melingkupi hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 boleh dibuka di sana ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi kita didamaikan oleh Kristus, kita menjadi ciptaan baru, kita sudah dilahirkan kembali, sehingga hati kita mengalami damai sejahtera. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita adalah orang yang sudah dilahirkan kembali, berarti kita mampu memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita akan menerima teguran ketika kita ditegur karena kita sudah lahir baru. Banyak anak-anak Tuhan ketika ditegur, mungkin ditegur oleh suaminya, mungkin ditegur oleh istrinya, mungkin ditegur oleh teman majelisnya, dia tidak terima, dia tersinggung, dia kecewa. Ini berarti dia belum lahir baru. Kalau orang sudah lahir baru, ditegur demi kebaikan, dia akan menerimanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah dilahirkan kembali? Kalau misalnya ketika kita ditegur oleh seseorang, tadi saya katakan oleh suami, oleh istri, oleh teman kita, ketika kita ditegur, malah kita kecewa, kita marah, nah di situ kita belum lahir baru. Itu adalah salah satunya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan harus menerima ketika kita ditegur oleh seseorang, itu demi kebaikan. Demikian juga anak muda. Banyak di luar sana karena sekarang lagi pandemi, ketika ada aparat keamanan misalnya menegur kita lagi di kafe, misalnya Pak atau Bu pakai maskernya, nah pada saat itu kita marah-marah. Nah itu juga kita belum menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya, termasuk yang dikit berarti kita belum dilahirkan kembali karena tidak menerima teguran dari orang lain. Itu adalah hal yang sepele. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sudah lahir baru, maka damai sejahtera itu akan melingkupi kita. Apapun yang dikatakan oleh orang tentang kita, tentang diri saya, tentang diri Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak akan tersinggung. Karena apa? Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah lahir baru. Kalau itu untuk kebaikan, maka tidak ada yang namanya tersinggung dan tersinggung. Amin. Tapi jemaat di Pontianak tidak ada seperti itu. Semuanya sudah dewasa dan sudah lahir baru. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak Tuhan terus bangkit, ya. Kita bangkit ketika kita jatuh di dalam dosa. Mari kita semuanya bangkit dan terus mengarahkan diri kita kepada Tuhan supaya kita semuanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak dilahirkan kembali, apa akibatnya? Coba kita tanya dalam diri kita. Atau apa gunanya kita dilahirkan kembali? Jelas, sangat penting supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam ayat yang ketiga kita bisa perhatikan kembali. Jika kita tidak dilahirkan kembali di dalam ayat yang ketiga, dan Yesus itu yang sendiri yang mengatakan di dalam ayat yang ketiga, jika engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Kemudian di dalam ayat yang kelima, jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh
kita mau lahir baru, ketika kita lahir baru dan terus kita pelihara dalam kehidupan kita, sehingga kita harus mengadakan perubahan-perubahan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan karena semua yang telah berbuat dosa, ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita itu adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena Yesus, maka kita boleh kembali mendapatkan kemuliaan yang daripada siapa? Dari Yesus. Sehingga kita bisa melihat kerajaan surga. Sudah melihat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengingat ketika Musa melakukan kesalahan, ketika mereka mau menuju tanah Kanaan. Apa yang terjadi dengan diri Musa? Apakah Musa bisa masuk tanah Kanaan? Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena apa? Melakukan satu hal kesalahan. Siapa yang masuk ke tanah Kanaan? Hanya Yosua dan Kaleb. Itu saja, 2 orang. Selainnya adalah keturunan yang dari perjalanan mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai saya dan Bapak Ibu tidak bisa melihat kerajaan surga dan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena apa? Kita tidak lahir baru. Jangan kita beriman karena keturunan. Tadi yang saya katakan, beriman menjadi orang Kristen karena keturunan. Jangan. Tetapi mari kita berpegang teguh bahwa kita sungguh-sungguh dilahirkan baru. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah dilahirkan kembali, ada perubahan hidup secara pribadi. Coba kita perhatikan diri kita sendiri. Apakah saya ketika sudah percaya, sudah dibaptis, itu ada perubahan dalam hidup saya? Orang yang sudah dilahirkan baru berarti dia tidak jahil dalam hidupnya. Dalam arti dia tidak dengki dengan tetangganya, dengan istri tetangganya, dengan suami tetangganya, dengan pekerjaan teman-teman kita. Kita tidak dengki. Kita tidak keji terhadap orang lain. Kemudian kita hidupnya tidak sesat karena sudah lahir baru. Kita tidak menjadi hamba dosa karena kita sudah lahir baru. Di dalam hidup kita tidak terus berpikir jahat tentang orang lain karena kita sudah lahir baru. Coba kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Apakah di dalam pikiran kita, di dalam pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara dari saya, apakah masih ada pikiran dengki, pikiran jahat, pikiran iri di dalam diri kita? Kalau itu masih ada, berarti diri kita masih termasuk di dalam yang belum lahir baru. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan minta kemurahan daripada Tuhan supaya kita semakin hari semakin diperbaharui. Sebagai penutup, di dalam Titus pasal yang 3 ayat yang ke-5, boleh kita buka. Titus pasal yang 3 ayat yang ke-5. Sudah dapat? Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Dan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan karena kebaikan kita, bukan amal ibadah kita, tetapi karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita dibaptis dan kita boleh disaksikan banyak orang, ya. Ya, kita di situ dikatakan ya, tetapi karena rahmat, ya, karena rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita oleh permandian.
mengakui Tuhan sebagai juru selamat dan kita bersedia dibaptis di dalam gereja sehingga banyak orang yang menyaksikannya, dan itulah salah satunya juga termasuk di dalamnya. Dan oleh Roh Kudus kita terus diperbaharui. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai anak Tuhan terus kita mau menjadi orang yang percaya, dilahirkan kembali, dan kita terus memelihara di dalam pandemi ini, memelihara iman kita, jangan sampai iman kita jatuh sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kerajaan surga bisa hilang dari kehidupan kita kalau tidak kita pelihara, kalau tidak kita pegang teguh. Karena itulah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita sampai hari ini dan sampai dengan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah kami yang senantiasa menyelamatkan hidup kami. Kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu terus menjadi orang yang lahir baru sehingga kami mendapatkan kerajaan surga seperti yang Kau beritakan kepada Nikodemus. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan kami akan kesalahan kami, pelanggaran kami yang ada di dalam pikiran kami, yang ada di dalam hati kami, membuat kami tidak lahir baru. Untuk itu Tuhan, jauhkanlah semua hal-hal kejahatan dalam diri kami, kuatkan dan teguhkanlah kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan pujian Maha Kasih yang Ilahi. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat, kita akan berdoa untuk pembangunan gereja kita. Kita berdoa untuk pertumbuhan daripada iman seluruh jemaat, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, supaya mereka memiliki iman yang kuat. Kita berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit, siapa saja boleh kita sebutkan di dalam hati kita supaya mereka boleh dilawat oleh Tuhan. Dan kita doakan juga untuk Indonesia dalam pandemi pada saat ini senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Saya undang untuk kami berdiri, mari kita akan menyanyikan pujian ini. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, supaya nikmat surga turun ke dalam dunia ini buat kita semuanya. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sebuah hati kita. Yeah.
Adalah Allah kami yang senantiasa peduli. Adalah Allah kami yang senantiasa penuh rahmat dalam kehidupan kami secara pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Bapak kami menyerahkan untuk penyelesaian pembangunan gereja. Kami rindu Tuhan kuasa menyangga dalam pembangunan gereja ini. Siapapun yang terlibat di dalamnya, kiranya Tuhan berotoritas, kiranya Tuhan akan menolong sehingga pembangunan gereja kami ini boleh diselesaikan oleh karena Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami menyerahkan mereka untuk kualitas maupun kuantitas sedalamnya, supaya mereka semuanya tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari Bapa di surga, perhatikan kehidupan mereka, perhatikan pekerjaan mereka, perhatikan usaha mereka, perhatikan keluarga mereka, perhatikan jerih payah mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mari Tuhan lawat dan ulurkan tangan kepada mereka semua, sehingga jemaat Tuhan senantiasa terpelihara oleh karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mari Tuhan, siapapun yang sakit, kiranya Tuhan akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk istri daripada Bapak Arjun yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan akan menjamahnya, Tuhan akan memberikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Kami menyerahkan yang lainnya juga Tuhan akan tolong dan Tuhan akan lawat. Demikian juga kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang studi. Mulai hari Senin besok mereka ulangan untuk kenaikan kelas. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberikan kemampuan kepada mereka sehingga mereka boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menjawab setiap soal-soal yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini. Kami mohon kepada Tuhan supaya vaksin terus diberikan ke seluruh Indonesia melalui pemerintah kami, aparat, bahkan dokter, perawat, semua mereka yang terlibat di dalamnya. Tuhan akan menolong mereka untuk memberikannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk kota Pontianak. Kiranya Tuhan juga akan menjaga, Tuhan akan pelihara, dan semuanya boleh Tuhan akan memberikan perlindungan sehingga semua masyarakat yang ada di Pontianak ini senantiasa mendapatkan perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan iman kami yang mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini besok bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin.
Yang meninggal saudaranya. Oh, ada meninggal. Ah.